Hey, hey, what's up John? Balik lagi channelku Levi John yang bakal memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta Parlen negara dari Sabang sampai Maroke. Hey yo, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian diberikan rezeki yang berlipat ganda, kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, dan dikelilingi oleh orang-orang yang kalian cintai serta kalian sayangi. John, apa kabar John di weekend, menyambut weekend di hari yang Jumat ini? Aku harap kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kemenangan, dan diberikan kasih sayang yang cukup, ya John. Karena tadi malam John, kita itu prediksiku meledak, ya John. Mulai dari Roma, kita over 2-3/4 dan skornya 3-0, aku ambil win juga. Tottenham juga over 2-3/4 dan aku ambil win juga, meledak. Galatasaray John, aku di sini sempat ketinggalan, tapi dibalas oleh Galatasaray dengan skor 2-1, dan di sini aku over 2,5, kita masuk juga, ya kan. Alkmaar dan Celtic di sini aku ngepur 1/4 dan di sini aku under 3,5. Dan semalam aku jantungan juga karena itu 2-1 skornya udah di babak pertama. Jadi aku under 3/4 semalam John. Jadi WH, dan yang terakhir aku tahan Bratislava, dan di sini aku prediksi skornya draw, ya kan John. Dan skornya yang nggak kena itu over under ya John. Jadi selamat untuk kalian yang sudah memenangkan pertandingan semalam dan yang sudah ngambil prediksiku dari YouTube semalam, ya kan John. Dan ini bila peng bentar ya kan, kita bukan cuma hat trick John, tapi kuat trik. Selamat untuk kalian yang sudah meledak ya kan John. Semoga bermanfaat apa yang kalian menangkan, semoga itu bisa menjadi berkah untuk kalian semua, ya kan, membantu ekonomi di efek PPKM saat ini, ya kan John. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, ya kan John. Nah, jadi John, kita bukan cuma hat trick tapi quadrick. Satu hal lagi John, semalam aku nafsu, ya kan John, main slot. Nah, jadi saldonya nggak banyak nambah. Jadi cuman segini nambah ya John. Semalam 51, sekarang 59. Nah, main slot aku nafsu, bahaya. Sama aku masang itu juga togel, kan ada togel di tempatku main. Nah, jadi John, masih ada target, masih ada apa ya? Target kita masih 41 juta lagi. Jadi, tapi kalau aku punya kebutuhan lain ya kadang ku tarik lah, mungkin 10-5, ya kan. Jadi John, kalau kalian mau gabung ke WhatsApp, nanti ku taruh nomor WhatsApp kolom komentar. Kalau kalian mau gabung di kolom komentar sama deskripsi. Kalau kalian mau tahu info single bed, nanti ku letak grup link Telegramku di kolom komentar, ya kan John. Jadi kalian bisa langsung datang situ. Kalau kalian ada yang nanya kemarin, ada yang nanya di video semalam, ya kan, Bang, itu kok bisa sampai 50 juta? Modalnya dari berapa? Oh, kalau kau di grupku John, pasti kau tahu itu modalnya dari 6, ya kan John. Aku dari 3 masuk ke 6 baru naik lagi John. Nah, aku sengaja nggak WD itu John. Sampai 100 100 baru kita WD, ya kan John. Nah, jadi John, karena kita sudah meledak, ya kan John, sudah kalian nikmati kemenangan kalian, jangan larut dalam kemenangan. Nah, nanti malam kita bakal memprediksikan 4 tim yang bakalan ku ulas, ya kan John. Tapi 4 tim ini aku tidak terlalu ngegas. Karena kenapa John? Ini adalah malam Sabtu. Sebenarnya aku malas nih naik video karena ya ini hari Jumat, ya kan John. Banyak timnya besok, ya kan. Tapi kenapa aku pengen kali ngasih tahu kalian bahwa saya banyak kali tim-tim under nanti malam John. Feelingku, ya kan John. Makanya aku mau memprediksikan 4 tim ini John. Nah, di sini aku nggak ngajak kalian untuk ngegas kali yang di grupku. Kalau kalian yang di luar sana, di luar grupku, kalian mau ngegas silahkan, ya kan John. Tapi aku nggak ngegas kali untuk malam ini, karena nanti malam aku mau memprediksikan 4 tim ini, ya kan John, dari 4 liga top Eropa. Dan mungkin ngegasnya di malam minggu atau di hari minggunya, ya kan John. Oke John, untuk saat ini John, aku mau memprediksikan 4 tim ini, kita jalan dalam kemenangan, ya kan John. Tapi jangan lupa kalian subrek, like, dan komen, ya kan John. Sama kalian share ke WhatsApp keluarga kalian, ya kan John. Aku juga tanpa kalian bukan siapa-siapa. Jadi terima kasih atas apresiasi dan support kalian selama ini. Terima kasih banyak atas nama channel Levi John Cup. Aku berterima kasih banyak sebesar-besarnya untuk kalian. Tetaplah merendah dan tetaplah merunduk John. Semakin berisi tetaplah merunduk, ya kan John. Jangan semakin berisi semakin naik, ya kan, menonggak ke atas, bahaya John. Karena kalau kena angin jatuh juga, ya kan John. Jadi
tetap ingatkan aku untuk selalu rendah hati ya kan John. Walaupun kadang aku lupa, manusia ini nggak luput dari kesalahan. Kalian bisa mengingatkan aku, tetap tenang John. Sombong, jangan sombong ya kan John. Nah, ada 4 tim yang bakal memprediksikan ini John. Yang pertama ada Mallorca melawan Espanyol, yang kedua ada Dortmund melawan Hoffenheim, yang ketiga ada Hellas Verona melawan Inter, dan yang terakhir ada Nantes melawan Lyon. Nah, semoga 4 tim ini walaupun kita nggak ngegas tetap bisa memberikan kemenangan untuk kita, karena setiap pertemuan itu kita inginkan selalu dalam kemenangan ya kan John. Oke John, kalau udah kalian siapkan kopi, rokok, dan senyum kalian, kita lanjut nih. Karena aku kopi ada, rokok ada, dan senyum selalu ya kan John. Oke, kita lanjut aja nih. Cocok kalian rasa? Oke John, kita lanjut aja ke tim yang pertama. Ada Mallorca melawan Espanyol John. Nah, di tim ini John, Mallorca dan Espanyol sudah biasa bertemu di divisi 2 sebenarnya kan John. Kalian bisa lihat, tapi Vicente Moreno ini masih unggul melawan Luis Garcia. Nah, di sini John, line up-nya John, tim yang digunakan formasi yang digunakan Mallorca itu ada 4-3-3 dan Espanyol ada menggunakan formasi 4-4-2. Formasi lama tapi tetap punya saingan yang berat ya kan John. Nah, Mallorca ini ada peringkat 5 dengan 4 poin karena dia sudah menang 1 kali dan 1 kali imbang. Sedangkan Espanyol nih kalah draw sebanyak 2 kali John dalam 2 pembukaan Liga Spanyol ya kan John. Nah, di sini John, dari head to head kedua tim 5 pertandingan terakhir John, Espanyol tuh selalu mendominasi ya kan John, dengan kemenangan sebanyak 3 kali dan 2 kali memenangkan oleh 1 kali Mallorca dan 1 kali imbang. Itu di 5 pertandingan terakhir. Nah, Mallorca sendiri dalam 5 pertandingan terakhirnya dia hanya kalah 1 kali dan imbang 1 kali. Sedangkan di laga friendly gamesnya cukup bagus ya kan John, dengan kebobolan dengan intensitas gol yang minim tapi kebobolan hanya sebanyak 3 kali John. Espanyol sendiri John dalam 5 pertandingan terakhir cukup buruk sebenarnya ya kan John, tapi di sini dia mampu imbang sebanyak 3 kali, 1 kali menang dan 1 kali kalah. Nah, untuk sumber kita satu lagi di sini John. Belum kubuka rupanya John. Maaf. Mana dia? Ini John. Di sini John. Satu lagi. Di sini John, banyak pemain Mallorca yang cedera sebenarnya John. Aku nggak tahu ini pemain-pemain penting, tapi yang jelas ini Mallorca harus putar otak untuk menggantikan posisi-posisi ya kan John. Espanyol hanya 1 pemain yang pastikan tidak bermain John. Nah, di sini John, Espanyol tuh mampu menahan ya kan John. Nah, dari beberapa pertandingan sebelumnya kita bisa lihat sini ya kan, Espanyol tuh mampu mendominasi pertandingan ini John. Aku agak ragu nanti malam ini pertandingan ini bakal punya skor besar, makanya di sini aku pilih under John untuk pertandingan kali ini. Di sini aku berani under 2/4 untuk pertandingan kali ini John, karena prediksi skorku ini mungkin 0-0 atau 1 sama John. Dan untuk di sini untuk purpurannya di sini aku lebih nyaran kalian untuk tahan Espanyol John, karena aku rasa skornya bakalan imbang. Kalau kalian mau main lebih ekstrim lagi, kalian bisa ambil draw di babak pertama John. Nah, di sini aku lebih berani under 2/4. Sekali lagi aku tekankan, aku di sini berani under 2/4 dan di sini aku berani nahan 1/4. Kalau kalian mau main ekstrim lagi, silakan ambil draw di babak pertama. Oke John, kita akan terbang ke Bundesliga. Ada Dortmund melawan Hoffenheim. Nah, kalian tahu Dortmund kemarin di minggu sebelumnya, pekan sebelumnya, Dortmund ini kayak hantu ya kan John. Kenapa? Karena dia bisa imbang gitu ya kan, padahal banyak yang ngungguli dia. Nah, dari head to head kedua timnya 7 kali menangkan Dortmund dan 3 kali Hoffenheim, sisanya imbang. Nah, di 5 pertandingan terakhir John, 5 pertemuan terakhir ini Dortmund ini menang sebanyak 1 kali, 2 kali Hoffenheim dan 3 kali imbang. Nah, Dortmund sendiri 5 pertandingan terakhir itu dia 3 kali menang, 2 kali kalah. Di dua pertandingan sebelumnya dia di Bundesliga kalah dan kalah juga di Super Cup melawan Munchen ya kan John. Dan di sini John, 5 pertandingan terakhir Hoffenheim cukup bagus karena dia di sini 3 kali menang, 2 kali imbang. Untuk sumber kita satu lagi di sini, Dortmund melawan Hoffenheim banyak pemain yang dari Dortmund yang cedera ya kan John. Ada Torgan Hazard, Hummel, Bozas, Melzer, Zagadou, Kolibeli sama Zulz ya kan John. Sedangkan Hoffenheim ada 5 pemain pasti yang tidak bermain. Nggak tahu orang ini kok hobi kali cedera. Nah, di sini sebagai tuan rumah Dortmund ini hanya menang sebanyak 2 kali John. Apalagi laga friendly games ya. Dan maksudnya di 5 pertandingan terakhir ya John. Kalau 10 pertandingan terakhir Dortmund hanya kalah sebanyak 3 kali John. Nah, sedangkan Hoffenheim di laga-laga sebelumnya dia di baru-baru ini yang cukup bagus John, dengan 2 kali kemenangannya. Oke John, untuk pertandingan kali ini John, di sini aku masih berani megang Dortmund karena aku yakin Dortmund kali ini bakalan menang. Walaupun head to head
statistik Hoffenheim lebih bagus, tapi aku rasa Dortmund sini bakal menang dengan skor 2-0 ya John, atau mungkin 3-1. Jadi di sini aku lebih berani untuk pur 1 atau under 4 untuk over under ya. Di sini juga aku merasa under John untuk pertandingan kali ini. Oke John, itu prediksiku untuk Dortmund melawan Hoffenheim, dan kita akan terbang ke Serie A. Ada Hellas Verona melawan Inter. Di pertandingan kali ini John, Inter itu sudah dilatih oleh Simone Inzaghi, dan ini adalah pertama kali lagi aku memprediksikan tim ini ya John. Semenjak peninggalan Romelu Lukaku sama Conte kan, Inter ini masih sebagai jawara Serie A ya kan John, karena dia di laga-laga pertandingan terakhirnya tidak pernah mengalami kebobolan. Di friendly games hanya 2 kali dia kebobolan, itu pun adu penalti ya kan John, extra time. Nah, dari 5 pertandingan terakhir Inter ini clean sheet, tidak pernah mengalami kebobolan satupun. Sedangkan Hellas Verona 5 pertandingan terakhir dia itu 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Untuk sumber kita satu lagi di sini John, Verona ini Inter ini ada 4 pemain pasti yang tidak bermain, ada Alexis Sanchez, Eriksen, Brazao sama Gagliardini ya kan John. Sedangkan Verona ada cuma satu ya kan John. Nah, kita bisa lihat nih John, satu pun tidak pernah kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir ya John. Gila nggak tuh? Lumayan bagus kan? Nah, untuk pertandingan tandangnya yang kacau nih John, kalian bisa lihat 1 kali kalah, 1 kali imbang, dan 3 kali kemenangan. Itu dari musim sebelumnya kan John. Tapi kalau kalian hitung dari friendly games, Inter ini menang sebanyak 2 kali ya kan John, walaupun satu diantara itu sampai bawa perpanjangan atau adu penalti ya kan John. Nah, tuan rumah ini, sebagai tuan rumah Verona ini cukup bagus ya kan John, karena dia sini menang sebanyak 2 kali, kalah 1 kali, dan 2 kali imbang. Untuk di pertandingan kali ini John, di sini aku lebih berani ngasih pur 1 untuk Hellas Verona, dan di sini aku berani over 2,3/4. Nah, di Internya aku berani over. Kenapa? Karena pertahanan Inter yang kuat selalu menyerang ya kan John. Dan serangan-serangan Inter itu tidak direncanakan, ternyata tiba-tiba bisa gol ya kan John. Gol-golnya itu ya gol-gol nggak sengaja kadang ya kan John. Jadi di sini aku lebih berani ngasih pur 1, dan di sini aku berani over 2,3/4 untuk pertandingan ini John. Itu prediksiku untuk Hellas Verona melawan Inter, dan kita akan terbang ke pertandingan terakhir, ada Ligue 1. Ada Nantes melawan Lyon. Nah, Lyon ini kayak hantu juga, karena dia 2 kali di laga pembuka itu ngeprank. Tapi nanti kita bahas. Nah, dari klasemen tuh Lyon tuh masih punya masih 1 kali kalah, 2 kali imbang ya kan John. Lah, dari 5 pertandingan terakhir John dari kedua tim ini, Nantes tuh mampu menang sebanyak 2 kali, 3 kali menangkan oleh Lyon ya kan John, dengan skor-skor yang besar. Dan di sini John, untuk di pertandingan kali ini John, Lyon itu hanya Nantes nih hanya menang sebanyak 1 kali, 3 kali imbang, 2 kali menang dan 3 kali imbang John. Untuk Lyon sendiri dalam 5 pertandingan terakhir dia itu tidak pernah mengalami kemenangan ya kan John. Nah, di sumber kita satu lagi kalian bisa lihat banyak pemain dari Nantes yang cedera, dan Lyon ada 2 pemain yang pastikan tidak akan bermain. Oke John, aku langsung aja ke prediksiku. Di sini aku lebih berani, aku betul. Di sini aku berani ngepur Nantes setengah, dan di sini aku bakalan main single bet. Ya kan John. Kenapa? Karena beberapa pertandingan terakhir Lyon ini belum mampu menciptakan peluang-peluangnya ya kan John. Jadi kali ini, malam ini Lyon akan merubah semua itu ya kan John. Dan di sini aku berani ngasih pur setengah ke Nantes, dan di sini aku berani under 3 John, karena prediksi skorku itu Lyon tuh bakal menang dengan skor 2 atau 1-0 John. Itu prediksiku untuk pertandingan terakhir kali ini. Jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan ya kan John. Semoga bisa mendapatkan kemenangan dan mendapatkan modal untuk menyambut malam minggu ya kan John. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Terima kasih atas support penuh kalian selama ini ya kan John. Dan kalau kalian mau gabung ke WhatsAppku, nanti ku taruh nomor WhatsAppku di kolom komentar dan deskripsi. Kalau kalian mau gabung ke grup link Telegramku, nanti ku letak di kolom komentar ya kan John. Terima kasih banyak. Semoga kalian menyambut weekend yang dengan penuh bahagia dan ceria ya kan John. Salam sama keluarga kalian dari Levi John Cup ya kan John. Terima kasih banyak, sampai berjumpa dalam kemenangan berikutnya. Salam pada tempur.